Kan nama saya Hanif Mufli Hidayat dengan NIM 132231117. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan dari mata kuliah pengembangan keprofesian dan komunitas dengan judul topik Fotonik Kristal Collider dan dibimbing oleh Pak Madi Surawijaya. Berikut adalah daftar isi dari laporan kemajuan yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil saat ini, tantangan yang dihadapi, pekerjaan selanjutnya, kesimpulan dan referensi. Selanjutnya abstrak. Riset ini bertujuan untuk mengembangkan rangkaian koleder berbasis kristal fotonik. Gerbang logika ini dihasilkan melalui bandgap dari susunan kristal yang digunakan. Kecacatan atau defek dari susunan kristal yang digunakan ini yang akan menjadi jalur atau guide bagi cahaya yang dilewatkan atau diinputkan. Riset ini dilakukan dengan cara simulasi dan menggunakan software numerical FDTD. Untuk gerbang logika yang dibuat, itu performanya akan bergantung kepada kontras rasio yang dihasilkan. Kontras rasio itu sendiri adalah rasio power antara power output logika high dengan power output logika low. Untuk sekarang, telah didapat gerbang SOR dan N yang dapat bekerja. Dan untuk selanjutnya akan dicari desain gerbang full adder yang dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya untuk pendahuluan, berikut ada photonic bandgap, yaitu sifat periodik dari kristal akan menghasilkan photonic bandgap yang membuat cahaya dengan gelombang tertentu tidak dapat menembus kristal. Dengan kata lain, photonic bandgap itu sendiri adalah area di mana suatu frekuensi atau panjang gelombang tertentu tidak dapat menembus atau melewati susunan kristal yang digunakan. CBG itu sendiri akan terkait dengan konstanta kristal yang digunakan. Dan ini pada gambar yang dilampirkan ini, sumbu vertikal merupakan rasio antara konstanta kristal dan terhadap panjang gelombang yang telah dinormalisasi. Sehingga untuk konstanta kristal tertentu akan ada panjang gelombang tertentu yang tidak akan mampu menembus kristal tersebut. Selanjutnya, gerbang logika pada fotonik itu sendiri akan memanfaatkan defek atau cacat pada struktur kristal yang digunakan. Sehingga defek tersebut dapat digunakan untuk memandu foton yang masuk ke dalam device agar dapat berinteraksi secara konstruktif atau destruktif dengan dirinya sendiri atau input yang lainnya sehingga dapat menghasilkan logika pada outputnya bernilai low atau high. Selanjutnya adalah truth table dari full adder itu sendiri. Full adder memiliki 3 input yaitu A, B, C dan 2 output yaitu sum atau penjumlahan dan hasil dan carry atau eh, hasil sisa penjumlahannya. Untuk ketiga input 0 didapat sum 0 dan carry 0. Jika inputnya 1 di antara ketiga input tersebut, maka sumnya akan 1. Dan ketika inputnya 2 high dan 1 low, maka carry-nya akan 1. Sementara untuk ketiga input high, maka akan didapat sum bernilai high dan carry bernilai high juga. Tujuan dari Tujuan dari riset yang dilakukan ini adalah yang pertama mendesain rangkaian full adder dengan photonic kristal dan yang kedua mendapatkan parameter as matrix dari desain full adder yang digunakan. Selanjutnya metodologi yang digunakan yaitu riset dilakukan dengan menggunakan software numerical FDTD. Riset dilakukan secara iteratif untuk menghasilkan rangkaian folder yang sederhana. Untuk workflow-nya sendiri dapat dilihat pada flowchart bagian kanan. Yang pertama adalah mulai, kemudian buat desain dan lakukan simulasi. Kemudian dari simulasi tersebut akan dilihat outputnya. Apakah desain tersebut sudah mencerminkan folder atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan iterasi dengan mengubah desain sebelumnya.
dan akan dilakukan simulasi sampai mendapatkan desain yang sesuai. Jika sudah didapat desain yang sesuai, maka akan dilakukan optimasi desain. Optimasi desain ini dilakukan untuk mendapat kontras rasio setinggi mungkin dan delay output sekecil mungkin. Jika dirasa eh, spesifikasi yang didapatlah cukup baik, maka riset ini telah selesai. Kemudian berikut adalah hasil sampai sekarang. Yang pertama itu adalah gerbang XOR. Pada tiga gambar ini dapat dilihat ketika dua input nyala atau high, maka outputnya akan low. Ketika satu input saja yang high, maka outputnya akan high. Pada kontras rasio didapat hasil seperti ini. Didapat pada ketika inputnya itu A atau pada input A itu high, maka kontras rasio terhadap low pada kedua input high itu akan sebesar sekitar 17-an dB. Sedangkan jika sekitar 15-an dB. Sedangkan jika inputnya itu B dan dibandingkan dengan output low-nya ini yang dua input high, maka akan didapat kontras rasio sebesar 17 dB. Untuk parameter susunan kristalnya sendiri itu seperti ini dengan nilai A sebesar 0,59 mikrometer dan radius raut kristalnya sebesar 0,2 dari A. Kemudian ada gerbang N. Untuk gerbang N sendiri hasilnya seperti ini. Ketika dua input menyala maka outputnya akan high dan ketika satu input menyala maka outputnya akan dianggap low. Untuk desainnya seperti ini dengan menggunakan konstanta kristal sebesar 0,6 mikrometer dan radius sebesar 0,2 dari A itu sendiri. Untuk kontras rasio didapat seperti ini. Yang bagian kiri itu sweep frekuensi dari 1500 sweep wavelength dari 1500 nanometer sampai 1600, sedangkan yang bagian kanan itu 1400 sampai 1700. Untuk 1550 nanometer didapat kontras rasio di kisaran 6 dB. Dan jika kita melihat pada kurva bagian kanan, ini desain yang digunakan ini juga menghasilkan gerbang XOR pada wavelength sekitar 1560 nanometer. Dibuktikan dengan ketika dibuktikan dengan nilai kontras rasio yang negatif berarti output ketika inputnya salah satunya high berarti akan lebih tinggi daripada output ketika kedua input high. Kemudian ini adalah hasil simulasi dari full adder yang digunakan. Untuk sekarang full addernya itu masih mencoba dari referensi, hanya saja untuk sekarang belum didapat hasil yang sesuai. Untuk kontras rasionya sendiri itu masih sangat beragam sehingga device belum dapat menghasilkan output secara reliable. Terlihat dari kontras rasionya ada yang positif dan ada yang negatif. Padahal seharusnya untuk mendapat logika yang baik itu kontras rasionya harusnya positif semua. Untuk percobaan replikasi ini juga digunakan A sebesar 0,6 mikrometer dan radius sebesar 0,12 mikrometer atau 0,2 dari nilai A. Kemudian tantangan yang dihadapi. Yang pertama, perilaku 3 input lebih tidak dapat diprediksi daripada 2 input. Yang kedua, untuk sekarang masih belum dapat mereplikasi hasil dari paper yang dijadikan referensi rangkaian collider. Untuk simulasi yang tadi, sebenarnya nilai A,
A dan R itu diturunkan karena ketika mengikuti nilai A dan R yang ada di paper tersebut, photonic band gap-nya itu tidak tercipta pada simulasi, sehingga nilainya perlu diturunkan agar photonic band gap-nya itu tercipta. Dan walaupun sudah tercipta, didapat output yang belum sesuai dengan logika full adder yang diperlukan. Yang ketiga, untuk mendapat kontras rasio secara lengkap di full adder perlu dilakukan simulasi yang memakan waktu cukup lama. Hal ini dilakukan karena pada full adder itu sendiri terdapat 8 jenis input, sehingga dengan satu di antaranya ketiganya mati, sehingga 7 di antaranya harus disimulasikan independen terhadap satu dengan yang lainnya. Dan ada tiga untuk satu input menyala, tiga untuk dua input menyala, dan satu untuk ketiganya menyala. Untuk pekerjaan selanjutnya sendiri akan dilanjutkan iterasi untuk mendapatkan logika full adder yang sesuai dengan menggunakan grafik persebaran medan listrik E dan hasil kontras rasio on dan off. Selanjutnya akan ditambahkan grafik dan nilai response time dari gerbang logika yang digunakan karena tadi memang belum ada. Dan yang terakhir adalah mencari cara untuk menghitung S-matrix dari desain full adder yang digunakan. Berikut adalah kesimpulan yang didapat. Yang pertama, pada gerbang ekspor didapat performa dengan kontras rasio mencapai 15 dB di 1550 nanometer. Yang kedua, pada gerbang N didapat performa dengan kontras rasio sebesar 6 desibel di 1550 nanometer. Dan yang terakhir, untuk full adder sendiri perlu dilakukan iterasi lebih lanjut untuk mendapatkan hasil logika yang sesuai dengan logika full adder. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.